Yang terbebas. Puncak jalan Buddhis disebut penghancuran noda atau asawakaya. Noda-noda atau asawa merupakan 3 kekotoran pikiran yang paling purba: nafsu keinginan indera, nafsu keinginan untuk dumadi, dan kegelapan batin. Masing-masing pencapaian dari 3 jalan dan buah yang lebih rendah mengikis lapisan noda tertentu. Ketika jalan yang keempat dan terakhir dicapai, kebijaksanaan menembus langsung dan melenyapkan noda-noda pada akarnya yang terdalam di pikiran. Dengan penembusan ini, siswa itu masuk ke dalam pembebasan pikiran yang tanpa noda, pembebasan lewat kebijaksanaan karena telah merealisasikan bagi diri sendiri melalui pengetahuan langsung. Seseorang yang telah mencapai hancurnya noda disebut arahat. Kata itu secara harfiah berarti orang-orang yang berharga, orang yang pantas menerima penghormatan dan penghargaan dunia. Arahat merupakan figur ideal di dalam Buddhisme awal, praktisi yang sepenuhnya telah mantap dan yang telah mencapai ke pantai seberang dan telah mencapai nibbana di dalam kehidupan ini juga. Arahat telah memenuhi latihan berunsur 3 di dalam moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Sang Buddha mengatakan bahwa orang seperti itu tidak perlu menambah apa yang telah dia lakukan dan tak ada lagi tugas selanjutnya yang harus ia laksanakan. Dia merupakan aseka, orang yang telah melampaui latihan, orang yang sempurna dalam latihan, yang pikirannya telah murni bagaikan permata. Arahat telah meninggalkan nafsu jasmani, kebencian, dan kebodohan batin, memotong pada akarnya sehingga tidak lagi bisa muncul di masa depan. Bagi orang seperti itu, semua pengertian mengenai aku dan milikku telah dilenyapkan, dan dengan demikian dia tidak lagi berpikir sehubungan dengan kesombongan berunsur 3, aku lebih baik, aku sama, aku lebih buruk. Seperti Sariputta, siswa utama Sang Buddha, Arahat berdiam, dengan hati yang bagaikan bumi, luas, tinggi, dan tanpa batas, tanpa rasa permusuhan dan tanpa niat jahat. Seperti gunung karang yang tidak dapat digoyahkan oleh badai, demikian pula pikiran arahat tidak dapat diganggu oleh jajaran objek indera yang berubah, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Arahat berdiam di sini dan kini di dalam kedamaian pembebasan yang tak tergoyahkan, dengan 3 api keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin yang telah padam. Dia, pria atau wanita, dapat juga memasuki konsentrasi khusus yang bahkan masih membingungkan bagi para dewa, di mana pikirannya meninggalkan semua fenomena dunia yang tak terkondisi dan secara langsung memahami yang tidak terkondisi, yaitu nibbana. Tetapi yang paling penting dari sudut pandang ajaran ini adalah jaminan arahat bahwa dia memang telah menyelesaikan tugas yang ditentukan oleh Buddha. Arahat mengetahui bahwa dia, pria atau wanita, telah menghentikan lingkaran kelahiran kembali yang tanpa awal, dan bahkan dengan lenyapnya tubuh yang ada sekarang ini tidak akan ada lagi kemunculan dimanapun juga dengan cara apapun juga. Apa yang harus dikerjakan telah dikerjakan. Arhat pertama dan yang paling menonjol adalah Sang Buddha, yang terbaik di antara yang telah terjinakkan, yang pertama di antara yang telah tenang, yang tertinggi di antara yang terbebas, yang terbaik di antara mereka yang telah menyeberang. Sang Buddha tidak hanya merupakan individu sejarah tetapi juga merupakan tipe khusus, pola dasar soteriologi. Semua tradisi Buddhis, bahkan dari masa yang paling awal, bertahan bahwa munculnya Buddha merupakan peristiwa yang berulang, suatu bagian integral dari proses kosmik yang memiliki hukum ritme. Di sepanjang waktu di masa lalu yang tanpa awal telah muncul para Buddha, dan mereka akan muncul lagi di masa mendatang. Fungsi khusus Buddha di dalam proses kosmik dan sejarah adalah untuk menemukan kembali dhamma pembebasan yang telah lenyap dan kemudian mengajarkannya kepada dunia. Setiap Buddha memiliki pola purba yang sama. Beliau selalu muncul di alam manusia, terlahir di keluarga yang berkedudukan tinggi. Ketika sudah dewasa, beliau meninggalkan kehidupan rumah tangga, mencapai pencerahan, mengajarkan dhamma, dan mendirikan sangha. Lalu akhirnya pada usia yang cukup tua dan matang, beliau mencapai nibbana, pembebasan terakhir dari semua jenis dumadi. Di zaman historis manapun setiap Buddha selalu unik. Tak ada yang sebanding, tak ada yang menyamai, tak ada yang setara. Tetapi lambat laun dhamma yang murni akan jatuh, diabaikan dan dilupakan. Masuklah masa kegelapan spiritual dan kemudian pintu-pintu ke tanpa kematian tertutup. Buddha lah yang menemukan kembali dhamma yang telah lama lenyap dan sekali lagi membuka pintu-pintu menuju tanpa kematian. Kemunculannya tidak terjadi secara kebetulan, melainkan karena kasih sayangnya kepada dunia. Hal ini merupakan buah dari kehidupan yang tak terhitung banyaknya, yang beliau jalani sebagai bodhisatta, orang yang membaktikan hidupnya untuk menyempurnakan moralitas. Inilah yang membuat beliau memenuhi syarat untuk tanpa bantuan menemukan jalan menuju pembebasan dan melaksanakan fungsi-fungsi yang tak dapat dipahami sebagai yang sepenuhnya tercerahkan.
Semua ide ini tampaknya tersirat lewat julukan misterius yang secara berulang-ulang digunakan Sang Buddha untuk menyebut dirinya sendiri Tathagata. Orang yang telah datang demikian, orang yang telah pergi demikian, orang yang telah tiba pada aktualitas. Sebagai Tathagata, Sang Buddha memiliki 10 kemampuan pengetahuan yang memberi beliau hak untuk mengaumkan raungan singanya di jagat raya dan untuk menggulirkan roda dhamma yang tinggi. Aungnya menggema di seluruh sistem dunia dan bahkan sampai ke istana-istana tinggi para dewa. Tathagata bukanlah hanya sekedar orang yang tercerahkan, melainkan juga seorang pembebas. Yang pertama dari 3 permata, yang pertama dari 3 perlindungan. Pemimpin yang tak terkalahkan bagi manusia yang harus dijinakkan guru para dewa dan manusia. Kemunculannya di dunia ini merupakan manifestasi sinar dan kecermelangan yang luar biasa. Dengan menyatakan dhamma dari mendirikan sangha, beliau memajukan kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi para makhluk yang tak terhitung banyaknya. Dari suatu sudut pandang soteriologi, Sang Buddha tunduk pada dhamma karena beliau berdiam dengan menghormat dan menghargai dhamma, serta mengajarkan dengan dhamma sebagai standar, bendera, dan kekuasaan beliau. Tetapi dengan membuat Sang Buddha sebagai Raja Dhamma yang sesungguhnya merupakan manifestasi Dhamma yang tampak, Buddhisme di dalam kitab Pali mencapai fokus religius yang benar-benar pribadi. Melalui masa berabad-abad, Buddhisme itu telah memberikan inspirasi bagi keyakinan dan bakti para pengikutnya.